Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke babul qard, bab tentang pinjaman ya. Baru mulai ya kalau tidak salah ya. Bab tentang pinjaman. Nah, ini pembahasan penting Bapak ya, pinjaman ini, karena banyak di antara kaum muslimin yang masih melalaikan atau bermudah-mudahan melalaikan aturan dalam masalah pinjaman. Ya, kita baca saja. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, babul qard, bab tentang pinjaman. Yajibu irja'u mithlihi wa yajuzu an yakuna afdala au aktsara idza lam yakun masyrutan wa la yajuzu an yajurral qardu naf'an li muqrid. Bab tentang pinjaman, wajib mengembalikan pinjaman dengan yang sama, dengan sesuatu yang sama, semisal. Wajib mengembalikan pinjaman dengan yang semisalnya. Dan boleh pinjaman mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik atau lebih banyak jika tidak disyaratkan dari awal. Dan tidak boleh pinjaman menghasilkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman. Nah, jadi ada 3 masalah Bapak di sini yang dibahas oleh Imam Asy-Syaukani. Pertama, kata Imam Asy-Syaukani, wajib mengembalikan pinjaman dengan yang semisalnya. Yang pertama. Yang kedua, bolehnya mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik atau lebih banyak jika tidak disyaratkan dari awal. Lalu ketiga, pinjaman tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman. Nah, ini 3 masalah. Yang pertama di sini, yaitu wajibnya mengembalikan pinjaman dengan yang sama, dengan yang semisal dengannya. Artinya kalau misalkan minjamnya misalkan berupa hewan, misalkan pinjaman hewan bisa Bapak ya. Menurut pendapat mayoritas ulama, minjam hewan boleh ya. Misalkan hewan atau uang lah, yang lebih sering zaman sekarang uang. Misalkan minjam 1 juta, maka wajib mengembalikan juga 1 juta. Jangan di korting. Harusnya 1 juta di korting, udah saya 75%-nya aja ya. Gak boleh, kecuali kalau pihak orang yang memberikan pinjaman memang ridho ya. Tapi ridho ini harus jelas Bapak ya, bukan cuma diam atau kelihatannya senyum, tapi kadang ada orang senyum tapi dalam hatinya nggak ridho ya. Kita bisa lihat dari qarinah, dari indikasi yang nampak dari fisik seorang ya, seorang ridho atau tidak nampak gitu. Nah, jadi wajib mengembalikan pinjaman dengan yang semisalnya. Ya. Lalu kata Imam Asy-Syaukani di sini penjelasannya, amma wujub raddil mithal fali annahu idza waqa'a tawatu ala an yakuna al-qada'u zaidan ala asli dain fadzalika huwa riba. Adapun wajibnya mengembalikan pinjaman dengan yang semisal dengannya, jumlahnya sama, nominalnya sama, kualitasnya sama, karena jika ada kesepakatan antara 2 pihak bahwa nanti pengembaliannya harus lebih dari pinjaman asalnya, maka itulah riba. Jelas Bapak? Karena kalau misalkan ada kesepakatan antara yang peminjam dengan yang memberikan pinjaman, nanti bayarnya misalkan dia minjam 1 juta, nanti bayarnya 1.200.000 ya, atau 1.500.000 ya. Nah, kalau memang ada seperti ini, itulah yang disebut riba ya. Dosa yang sangat besar ya.
Itu. Jadi kalau memang ada kesepakatan dari si peminjam dan peminjam dari awal, pokoknya nanti kamu mengembalikannya lebih dari itu, dari pinjaman yang sudah diberikan, maka itulah riba. Bahkan kata Imam Syukani di sini, bal qad warada ma yadullu ala annahu jaradul hadiyah minal mustaqridi lil muqridi riban. Bahkan telah ada riwayat hadis yang menunjukkan bahwa semata-mata memberikan hadiah dari semata-mata hadiah yang diberikan oleh orang yang meminjam kepada yang memberikan pinjaman, itu pun riba. Jangankan kesepakatan nanti bayarnya lebih ya, itu riba kan ya. Jangankan itu, dengan si peminjam memberikan hadiah saja kepada orang yang memberikan pinjaman, itu saja sudah dianggap riba. Ya, jadi saya punya pinjam meminjam dengan seorang, misalkan orang yang saya misalkan peminjamnya, saya minjam 1.100.000 atau berapalah. Lalu saya dengan si peminjam ini kan punya hubungan ini kan, pinjam-minjam kan. Tiba-tiba saya memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman ini. Nah, hadiah yang diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman ini adalah riba, ya. Kama akhrajahul Bukhari, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, an Abi Burdah ibni Abi Musa, dari Abu Burdah anaknya Abu Musa. Abu Musa siapa? Al-Asy'ari, ya. Jadi dia berkata, qadimtul Madinah falaqitu Abdullah bin Salam. Aku mendatangi Madinah, kota Madinah yang ada di Arab Saudi sana. Lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi, mantan ulama Yahudi, ya, rabi Yahudi. Faqala li, maka Abdullah bin Salam pun berkata kepadaku, innaka bi ardin fiha riba fashin, fa idza kana laka ala rajulin haqqun fa uhdiya ilaika hamlu burrin aw hamlu sya'irin aw hamlu qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Abdullah bin Salam di Madinah nih berkata kepada Abu Burdah yang baru datang, sesungguhnya engkau, wahai Abu Burdah, berada di suatu tempat yang mana riba tersebar luas. Engkau berada di tempat yang mana riba tersebar luas. Tempat mana maksudnya? Hah? Maksudnya di sini Basrah. Basrah, ya. Bukan Madinah, Bapak, ya. Kalau Madinah insya Allah terjaga zaman itu, karena banyak para sahabat. Tapi kalau Basrah, Kufah ini kan memang daerah baru ditaklukkan kaum muslimin. Jadi masih banyak orang yang baru masuk Islam. Jadi banyak di antara mereka masih awam dalam masalah Islam gitu loh. Jadi Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah, sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang mana riba tersebar luas. Kalau engkau punya piutang terhadap seorang, piutang artinya apa? Orang lain ngutang pada dia kan, artinya gitu ya? Betul tidak? Piutang gitu kan? Khawatir salah bahasannya. Kalau engkau punya piutang terhadap seorang, lalu engkau dapat hadiah, diberikan hadiah kepadamu berupa apa? Pengangkutan gandum, syair, bur atau sejenis gandum, ya. Atau engkau dapat fasilitas diangkut makanan ternak. Engkau dapat fasilitas, engkau punya piutang sama seorang, lalu engkau dapat hadiah berupa apa? Fasilitas berupa diangkut gandummu atau makanan ternakmu. Maka kata Abdullah bin Salam, fala ta'khudhu, jangan terima itu, jangan ambil fasilitas itu. Kenapa? Karena itu adalah riba. Nah, ini Bapak, yang seperti inilah yang masih banyak tersebar di tengah kita, ya kan? Ketika ada orang minjem sama seorang, nah, selama dia belum lunas, dia ngasih hadiah, entah pisang kah, entah sagu kah, atau yang seperti ini riba. Tidak boleh. Kecuali kalau antara dua pihak yang ada hubungan pinjam meminjam ini, kalau memang sebelumnya ada hubungan saling memberi hadiah. Ya, misalnya saya dengan seseorang nih, sebelum pinjam meminjam, saya memang sudah sering memberikan hadiah pada orang tersebut. Nah, suatu hari saya minjam kepada dia, lalu saya ngasih hadiah, boleh tidak? Boleh, kalau memang kebiasaannya sering memberi hadiah. Tapi kalau misalkan sebelumnya nggak pernah ada saling memberi hadiah, tidak saling mengunjungi, tiba-tiba ketika sudah
meminjam, saya ngasih hadiah kepada dia, ngasih satu sisir pisang atau ngasih apa misalnya ikan, kalau di sini misalnya gitu, satu jerek misalnya. Nah, yang seperti ini yang namanya apa? Riba ya. Loh, tapi gimana, kan nggak enak ya? Bukan masalah nggak enak-enak, itu riba ya. Kita nggak bisa pakai perasaan dalam masalah ini. Kalau memang itu riba ya riba. Jangan pakai perasaan, Bapak ya. Berapa banyak perasaan itu mencelakakan kita, Bapak. Banyak orang itu binasa, sesat, menyimpang gara-gara mendahulukan perasaan daripada wahyu. Jadi perasaan ada tempatnya, Bapak. Kalau misalkan perasaan kita bertentangan dengan wahyu, korbankan perasaan kita. Dahulukan wahyu. Jelas, Bapak ya? Jadi nggak semua perasaan bisa kita terima. Karena semua orang yang menyimpang, mereka merasa apa? Salah. Enggak lah, merasa benar. Khawarij ketika mengkafirkan kaum muslimin merasa itu benar. Murji'ah ketika berpendapat iman itu cuma keyakinan dalam hati, mereka merasa benar. Syiah ketika mengkafirkan para sahabat Nabi, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mereka merasa benar ya. Maka jangan pakai perasaan ya. Dahulukan wahyu di atas perasaan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalkan kita punya sangkut paut, misalkan meminjam kepada seorang, maka sebelum lunas pinjaman kita jangan memberikan hadiah apapun, karena itu riba. Tapi kalau sudah selesai, silahkan. Saya minjam pada seorang, lalu selesai, pinjaman sudah selesai, lalu berapa hari berikutnya saya kasih, maka itu nggak masalah. Apanya? Niatnya masih gimana? Iya, kalau udah selesai nggak masalah. Tapi kalau belum selesai jangan, itu riba. Belum selesai pinjamannya udah ngasih fasilitas apa, jangan, itu riba. Nggak, jangan. Itu memang perasaan kita kayak gitu kan, pengennya kasihan nih, dia udah bantu saya kasih. Nggak berlaku dalam itu. Iya, walaupun gitu, tapi bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Ya, hadiah yang diterima oleh orang yang memberikan pinjaman itu adalah riba. Sama aja, mau berupa barang fisik atau fasilitas. Misalkan Bapak, ini misalkan nih, misalkan pelayan publik atau yang kerja di mana lah, misalkan yang melayani publik. Misalkan pelayan publik ini minjam sesuatu kepada saya lah, misalkan saya kasih pinjaman. Nah, tiba-tiba setelah dia minjam pada saya, belum lunas nih, dia ngasih pelayanan luar biasa kepada saya. Padahal biasanya enggak. Nah, yang seperti ini namanya apa? Riba ya. Jangan ya. Tiba-tiba ramah gitu. Iya, tiba-tiba ramah. Nah, itu. Dulunya enggak, tiba-tiba jadi ramah. Itu juga hati-hati lah. Maka Bapak harus ini ya. Perasaan kita harus disesuaikan dengan aturan syariat. Gimana? Kalau sudah selesai dan memang tidak ada kesepakatan, ini akan dibahas, nggak masalah. Nggak masalah. Artinya membalas kebaik. Iya. Kalau udah selesai dan nggak ada kesepakatan, memang nggak ada kesepakatan kalau kayak gitu kan, nggak masalah, insya Allah. Tapi yang jadi masalah itu kalau lagi proses belum lunas nih, tiba-tiba ngasih pelayanan ini dan itu, hadiah ini dan itu, padahal sebelumnya nggak ada seperti itu. Nah, itulah yang namanya riba. Sekali lagi, jangan pakai perasaan ya. Oh, nggak masalah, doa nggak masalah, doa gratis nggak masalah. Jangankan kepada orang yang memberikan pinjaman, kepada kaum muslimin yang nggak punya sangkut paut pinjaman kita, itu boleh. Nah, itu apa ya. Tapi tidak disyaratkan. Kalau syaratkan jadi masalah juga. Misalkan saya memberikan pinjaman ini kepada kamu dan syarat kamu doakan saya. Oh, ini juga hati-hati nih. Hati-hati, walaupun memang nggak ada di situ pelayan, nggak ada benda fisik yang diberikan hadiah kan, tapi itu ada sedikit jasa mendoakan. Nah, itu nggak boleh, Bapak ya. Ya, orang tuh artinya gini, seorang tuh ketika memberikan pinjaman niatnya jangan cari untung, Bapak ya. Jangan cari untung di dunia maksudnya ya, cari untung di akhirat. Kalau seorang mau cari untung, jangan ngasih pinjaman, tapi ngasih apa? Modal dagang aja. Nih, saya
Kamu butuh duit nih, saya kasih modal buat ini. Saya 70%, kamu 30%. Nah, itu saja. Itu kalau niat kita cari untung. Tapi kalau kita niatnya cari akhirat, maka ya itu. Jangan niatkan dengan pinjaman dapat keuntungan dunia. Jelas apa ya? Ini penting nih, kita harus meluruskan niat kita. Sekali lagi, karena pinjaman itu ya sosial ya, bukan bisnis ya Bapak ya. Nggak boleh dibisniskan. Lalu berikutnya, jadi itu Bapak ya, jadi wajib mengembalikan pinjaman dengan yang semisal dengannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Lalu berikutnya, wa'am kata Imam Syaukani, ketika beliau menjelaskan matan tadi, wa amma kaunuhu yajuzu an yakuna al-qadau afdala au aktsara idza lam yakun masyrutan fali hadithi Jabir fi sahihain qal ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Adapun bolehnya membayar pinjaman, mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik atau lebih banyak jika tidak disyaratkan dari awal. Jadi gini, ada seorang mengembalikan pinjaman misalkan 1 juta, lalu dikembalikan 1.200.000, tapi ini tanpa ada kesepakatan dari awal, tanpa disyaratkan dari awal. Maka kata Imam Asy-Syaukani yang kayak seperti ini boleh. Kenapa boleh? Berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Bukhari Muslim. Jabir berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku punya piutang kepada Nabi. Artinya Nabi berhutang kepada Jabir ya. Aku mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi memiliki dalam keadaan aku memiliki piutang kepada Nabi atau Nabi berhutang kepadaku. Lalu Nabi pun membayar hutang tersebut dan menambahnya untukku. Lihat. Jadi Jabir datang untuk nagih hutang kepada Nabi. Maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi bayar hutangnya bahkan ditambah. Nah, ini boleh. Karena apa? Tidak ada kesepakatan dari awal harus ditambah, dibayar. Jelas Bapak ya? Yang seperti ini boleh. Adapun kalau ada kesepakatan saya berikan kamu 5 juta, nanti kembalikan 5.100.000. Nah, inilah riba. Ya, tapi kalau tidak ada kesepakatan, ini boleh. Apalagi niatnya tadi kata Pak Sunardi apa? Ya, istilahnya apa? Berbuat baik Pak Sunardi ya. Nggak masalah insya Allah. Apa? Gimana Pak? Bapak minjam kepada Sunardi. Oh, kalau itu kan dalam proses belum selesai, belum lunas Pak ya? Oh, nggak boleh. Nah, walaupun nggak ada kesepakatan, nggak boleh. Kalau pelayanan, hadiah, walaupun nggak ada kesepakatan haram, riba itu. Tapi kalau mengembalikan lebih tanpa kesepakatan ini boleh. Jelas Bapak ya? Bisa dibedakan. Jadi gini kasusnya, misal beda ya. Kasus pertama nih, misalkan saya minjam pada seorang, belum lunas nih, lalu saya kasih hadiah berupa pisang atau pelayanan lah. Nah, yang seperti ini riba, nggak boleh. Walaupun tanpa kesepakatan. Ya, tapi kalau misalkan saya berhutang kepada seorang, lalu saya bayar, nah, ketika saya bayar saya tambah lagi, tanpa ada kesepakatan, maka ini boleh. Ya. Enggak, tanpa kesepakatan kan? Nggak masalah, itu justru itu perbuatan baik. Itu termasuk perbuatan baik, seperti contohnya Nabi. Ya. Dan sebutkan lain, dalam hadis lain, Bapak ini disebutkan juga, dalam Sahih Bukhari juga, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi, suatu hari datang seorang kepada Nabi untuk menagih hutang. Dan orangnya berkata dengan keras, agak kasar gitu. Maka para sahabat ketika itu udah kesal sekali, ingin apa? Ya kurang lebih gitu kan? Kan melihat nabinya, pemimpinnya, istilahnya panutannya diperlakukan kasar, para sahabat itu langsung emosi kan? Nah, tapi kata Nabi, da'u, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Karena orang yang punya hak
punya ini hak terhadap seorang, dia bebas berbicara. Jelas Bapak ya? Jadi orang ini diberikan kebebasan untuk nagih hutang, silakan. Lalu Nabi pun berkata, tuh, berikan kepada dia apa yang dia minta. Jadi Nabi ketika itu berhutang unta. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, la najidu illa sinan, kurang lebih lafaz lagi, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati unta kecuali yang lebih baik daripada unta yang diminta. Artinya ternyata unta yang diminta itu gak ada, adanya yang lebih baik. Kami tidak mendapatkan kecuali unta yang lebih baik daripada yang diminta itu. Maka apa kata Nabi? Berikan kepada dia. Kenapa? Fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Karena sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi unta yang diberikan kepada orang itu melebihi apa yang dia pinjamkan. Nabi berikan. Kata Nabi apa? Karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bayar hutang. Nah ini Bapak. Jadi kalau kita mau niru Nabi dengan memberikan melebihkan hutang yang kita pinjam, itu lebih baik. Tapi dengan syarat tanpa ada perjanjian. Jelas Bapak ya? Lihat tuh, Nabi ditagih hutang begitu, Nabi tidak emosi. Nabi sabar. Makanya di sini di antara faidah hadis ini yaitu hendaknya orang yang berhutang bersabar menghadapi orang yang nagih hutang. Ya wajar dia nagih hutang mungkin agak keras ya, karena dia punya hak. Dan jangan sampai kasar sekali. Saya kan kadang kita mainnya perasaan lagi. Padahal yang salah kita, tapi perasaannya kita yang merasa dizalimi. Istilahnya playing victim gitu ya. Padahal kita yang salah, harusnya kita berikan. Itu hak orang kan. Jangan kita pegang dengan alasan saya kok disakiti saya. Wah, itu keliru. Jelas Bapak ya? Yang tadi itu Pak, yang misalnya membayar hutang itu umpamanya enggak dilebihkan itu kan sama, cuma sejalan dengan umpamanya kan dibayar sebanyak itu nanti sambil dibawa oleh umpamanya. Iya, kalau misalkan sejalan gitu kan. Iya. Iya, kalau tanpa persyaratan dari awal nggak masalah. Iya, hadiah kalau memang diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman tanpa syarat dari awal, persetujuan dari awal, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting tidak disepakati dari awal begitu. Ya. Ya itu Bapak ya. Jadi hendaknya ya sabar. Kalau misalkan ada orang yang menagih hutang, mungkin agak kasar. Cuma kenyataannya Bapak, zaman sekarang justru yang paling galak bukan yang nagih hutang kan, malah yang berhutangnya lebih galak kan. Kadang kita takut. Kalau kita lihat Instagram, lihat, ya Allah, sampai viral, sampai dilempar oleh apa? Itulah ngeri juga ya. Astagfirullah. Itulah. Jadi lebih galak dibandingkan ininya ya, orang berhutangnya, orang yang ininya, penagih hutangnya. Itu aneh juga zaman sekarang ini. Itulah, udah zaman serba terbalik ya sekarang ini. Ya itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, wajib mengembalikan pinjaman dengan yang semisal dengannya, dan boleh pinjaman dikembalikan dengan lebih baik atau lebih banyak jika tidak disyaratkan dari awal. Lalu berikutnya, berkata Imam Syukani di sini, wala yajuzu an yajurral qardu naf'an limukrid, dan tidak boleh pinjaman menghasilkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman. Ya tadi, jadi pinjaman memberikan menghasilkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman. Ini contohnya apa? Misalkan saya berikan ini pinjaman kepada kamu 1 juta, tapi dengan syarat saya bisa pakai motor kamu. Saya berikan pinjaman kepada kamu misalkan 5 juta dengan syarat saya bisa pakai lahan kamu. Nah, berarti pinjamannya menghasilkan keuntungan. Nah, yang seperti itu tidak boleh, dan itu juga riba. Ada hadis yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Ya, setiap pinjaman, apapun pinjaman, kalau menghasilkan keuntungan maka itu riba.
Saya berikan pinjaman kepada kamu begini dengan syarat saya bisa pakai ini. Saya berikan pinjaman kepada kamu ini dengan syarat saya mengelola ini. Banyak juga. Nah, itu riba, ya. Pinjamkan uang kan, nanti namanya tadinya diolah. Nah, Punya hutangnya itu juga kan. nah betul. Sampai dikembalikan baru Betul. Ya, itulah riba. Sekilas orang anggap biasa, padahal itu dosa yang sangat besar ya Bapak ya. Maka hati-hati. Hadis tadi Bapak itu dhaif kata Imam Syaukani. Di sini disebutkan wa fi isnadihi Siwar bin Mus'ab wa huwa matruk. Dalam hadis ini, dalam sanad hadis ini ada namanya Siwar bin Mus'ab dan dia ditinggalkan hadisnya. Tapi makna hadis tadi benar. Walaupun sanad hadis tadi lemah, tapi maknanya benar. Dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi memang sanad hadis tadi lemah, tapi maknanya benar dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang lain, memang segala pinjaman yang bisa menimbulkan keuntungan itu adalah riba. Ini dijadikan kaidah oleh ulama ahli fikih, Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi pokoknya apapun pinjaman, kalau memang di situ orang yang memberikan pinjaman dapat keuntungan, maka itu riba. Apapun, entah berupa fasilitas tertentu kah, atau mungkin pelayanan apakah, pokoknya itu riba. Dan kita tidak boleh menerimanya. Jelas Bapak ya? Bisa kan kita temukan di masyarakat kan? Model kayak gitu kan? Memberikan pinjaman ini dengan syarat ini. Dengan pinjaman ini nanti dapat itu. Nah itu semua adalah riba. Ya. Atau kortingan. sering meminjam gimana? Gimana itu Pak? Saling minjam. Dia minjam motor, saya pinjam si billboardnya. Gimana itu? Barter. Sama saya sering meminjam. Dia butuh Honda, saya butuh speedboat. Isi speedboat itu apa? Gimana itu? Lalu saya minjam. Kalau tanpa disyarat, artinya gini, kalau misalkan minjamnya gini, saya tanpa syarat ya Pak, disyaratkan itu, nggak masalah. Tapi kalau syaratkan saya minjam ini dengan syarat, nah itu, saya berikan pinjaman kepadamu ini dengan syarat saya minjam ini, nah itu nggak boleh. Tapi misalnya akan seperti ini, misalnya. Gimana? Saya punya motor ulang, tapi mesin motornya minjam juga. Ah itu yang nggak boleh. Nah itu ada syarat itu. Itu namanya pinjaman menghasilkan keuntungan, itulah riba pada hakikatnya. Nggak boleh pokoknya. Gimana? Misalnya karena saya tahu makanya yang membutuhkan motor itu apa kan support itu kan. Itu khawatirnya gini juga, khawatirnya bentuk hadiah. Nah itu termasuk riba. Hadiah yang diberikan kepada yang memberikan pinjaman itu riba. Iya, kita khawatirnya gini, khawatirnya itu hilah apa siasat orang. Biasanya ada pinjamkan juga. Iya karena khawatirnya gini siasat. Dia istilahnya gini, ingin memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman, ya kan? Misalkan saya udah dipinjamkan motor, waduh ini ya udahlah, kamu nggak ini apa pakai buat saya. Nah ini kan pinjaman kan? Apa hadiah bagi orang yang memberikan pinjaman? Nah itu riba. Maka hati-hati ya. Dia pinjam motor kan motor yang dia kembalikan itu motor karena niatnya habis Nah itulah akarnya, harusnya kalau yang namanya pinjam dikembalikan ya sesuai segitu juga. Misalkan ketika minjam motornya bensinnya penuh, maka dibalikan penuh. Jangan sampai tinggal setengah. Nah makanya akarnya harus diperbaiki ya. Kalau minjam motor kalian bukannya Ya itulah. Jadi minyaknya apa itu? Ya diperkirakan aja. Artinya kita kan bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya dimaklumi lah. Artinya kalau sesuatu yang disengaja dengan tanpa disengaja kan beda. Kalau seorang melebihkan memang niatnya itu ini, ya beda. Ini kan karena kondisinya nggak mungkin kita neliti berapa liter yang diisinya. Ya ini aja diperkirakan, dilihat. Oh segini ya udah. Saya mau meminjamkan motor ini ketika Meminjamkan, ya bisa. Maksudnya nanti diisi untuk dia berarti keuntungan untuk si berikan yang memberikan pinjaman berarti. Oh itu namanya riba juga. Silakan pakai motor saya tapi dengan syarat isi bensin, itu riba itu. dia minjamkan Iya. kita 2,5 liter atau berapa biasanya kan habis. Ya kalau dia habiskan lah yang nggak masalah. Tapi kalau misalnya dengan syarat isi
Misal HP penuh, nah itu riba. Terhadap sewa. Apanya tuh? Sewa. Dia minjam atau sewa menyewa maksudnya? Sewa. Sewa. Oh sewa, lain lagi. Anda pernah dengar kalau minjam ke motor? Boleh saya mau menggunakan dengan harga sewanya itu bisa minyak. Oh iya, itu sewa. Kan ini pinjam, tadi kan pembahasannya pinjam. Jadi pinjamkan minyak kita itu ya kalau mau pinjam si minyak. Oh, begini Ustaz. Si peminjam akannya pinjam, bukan yang pinjamkan Sewa. Itu nggak boleh, harus dijelaskan akadnya dari awal. Maunya apa? Minjam atau nyewa? Kalau nyewa selesai. Karena ada orang terburu-buru kan. Kalau minjam apa kita sebutin? Habis sudah kita itu. Makanya sewa aja, sewa. Kita dari awal kalau memang ini sewa aja ya. Saya sewakan kamu nih sehari berapa kan? Masalah. Kadang-kadang dia berpikirkan apa dikatakan di sini bisa. Ya sebenarnya isinya Minjam itu. Ya, tanpa diminta, tanpa disyaratkan dari awal. Oh ya, lain lagi. Kalau tanpa kita syarat nggak masalah. Intinya gini, yang minjam ini ingin membalas lebih gitu kan? Nggak masalah. Iya, kecuali kalau dari awal silahkan pakai ini dengan syarat isi sampai penuh bensinnya. Wah, itu. Iya. Pokoknya pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau disyaratkan itu adalah riba ya. Jelas, Om? Atau ada unsur ridho di sana. Gimana tuh? Unsur ridho maksudnya itu saya pinjam motor antum, Ustaz. Saya pinjam motor dulu Kuro, pakai kan? Nasi pulangin kan ke Kuro kan ada jarak tempuh, 1 kilo atau 2 kilo. Dan otomatis tuh nih antum berpulang. Jadi pas saya pulangin, Ustaz motornya kasih ya. Jadi apakah saya berhutang karena dia antum sudah pulang? Oh iya, iyalah. Harusnya kalau yang namanya minjam, kan biasa terjadi di sini biasa. Kalau jarak tempuhnya dekat, sebelum pinjam biasanya ridho, ya makasih ya, mau sama. oh si peminjamnya, oh ya terserah. Tapi sebenarnya kewajiban bagi si ini orang yang minjam itu kembalikan sama, semisal dengannya. Ya, Kalau misalnya yang dipakai 1 liter balikan. ya kan kebanyakan terjadi. Ya sampai sekarang masih ridho ibaratnya. Jais punya motor saya, itu punya motor itu, rumah sebentar, paling tidak kurang 2 sendok minyak. Jadi pas dia pulangin itu makasih Jais sama. Jadi kan ada unsur ridho kan selesai. Oh iya, artinya gini, ini kan yang namanya pinjaman Bapak, kan bagi orang yang meminjamkan wajib mengembalikan sesuai dengan pinjamannya kan. Nah, tapi yang jadi masalah kalau orang yang memberikan pinjaman ini, udahlah nggak apa-apa kurang dari itu, atau nggak usah dibayar sama sekali, boleh nggak? Boleh, hak seorang, yang namanya hak kan bisa ditunaikan dan bisa digugurkan. Jelas apa ya? Kalau memang si pemilik ini memang menggugurkan, udah nggak usah dibayar, ini udah nggak masalah. Ya terserah lah, ya bisa. Jelas akan gitu. Jais harus bilang, Jo, minyak kurang 2 sendok dari itu. Kan yang mungkin cuma yang akan terjadi seperti itu. Ya intinya, ya. Dia motor kurang 2 sendok itu. Berarti nggak apa-apa ya, bisa ganti. Jadi kebanyakan ada unsur itu biasanya. Ya intinya itu kembali kepada urf ya, kebiasaan. Kalau memang di masyarakat itu suatu yang dimaklumi, ya udah nggak usah terlalu ini kan. Nah, mau tanya saya sesuatu yang dimaksud ya. Masalah kenal, jika kita mau tanda tangan, silakan pinjam ya. pulpen yang tebal isinya. Pinjam pulpennya kasih dia tanda tangan. Saya kembalikan. Padahal tintanya kan masih kurang. Iya. Saya yakin orang yang ini yang memberikan pinjaman maklumi kan. Tapi kalau saya pinjam ya sehari ya. Ini nggak maklumi ini biasanya. Masa sehari pinjam? Yang berkurang itu masih dosa kita. Enggak, insya Allah. Itu suatu yang apa istilahnya yutasama, apa dimaklumi. Bahkan itu bisa dibilang termasuk ma'un. Termasuk orang yang celaka wa yamna'unal ma'un. Tidak memberikan sesuatu yang remeh, yang bisa kayak misalnya minjamkan panci atau memberikan, itu kan remeh kan. Kalau nggak mau dipinjamkan pelit sama sekali itu kan. Itu kalau misalkan sesuatu yang dimaklumi, artinya sesuatu yang remeh kan. Tapi kalau misalnya minjem ya berapa hari, 2 hari, nggak mungkin kan, pena 2 hari habis langsung. Kadang ada orang ini pinjam tapi
pinjamnya itu lupa kembalikan itu sekarang kita itu Iya, dia iya. juga aduh ini lagi pinjam jadi sebenarnya enggak. Kalau saya dulu masih ini, pas sudah mulai belajar tuh, saya kalau mau ini ke teman minjam, saya nggak bilang minjam, minta ya. Oh minta, iya maksudnya kan penanya habis nanti tintanya. Dan itu oh iya dia iya aja gitu. Ya terserah lah, artinya kalaupun kita berkata pinjam dalam artian maksudnya minta kan sedikit, insya Allah itu dimaklumi sama orang kok. Selama sedikit, tapi kalau memang banyak, mungkin orang mikir-mikir kan, dipinjam tapi dibawa ke rumah sampai berhari-hari balikan, udah makasih ya. Itu nggak dimaklum gitu. Jelas apa ya? Nah itu tentang babul qard. Jadi sekali lagi ini pembahasan qard ini, pinjaman ini pembahasan yang penting, yang banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin ya. Mereka tidak mengerti adab masalah pinjam meminjam. Ya. Bagaimana hukum pinjam-minjam dan bagaimana hukum tidak mengembalikan pinjaman. Nah, ini penting nih. Terutama dalam adab pinjam-minjam tuh ya diantaranya sebenarnya ditulis saksi. Ditulis plus ada saksi. Nah, ini termasuk sunnah yang apa? Nah, itu. Itu. Kadang kita Pak Terusang, saya pribadi nih, kadang kita masih pakai perasaan. Padahal ini sunnah Nabi. Bahkan menulis pinjaman hutang itu wa ashidu idza tabayatum. Persaksikanlah ketika kalian jual beli. Ini termasuk juga hutang piutang ya, pinjam minjam. Ini kan perintah dari Allah. Hukum asal perintah Allah. Wajib kan? Loh kan berarti hukumnya apa? Wajib apa? Nggak wajib. Lo tau dari mana nggak wajib? Karena Nabi pernah jual beli tanpa saksi. Pernah hutang piutang tanpa saksi. Nah, ini menunjukkan perintah tadi tidak wajib, tapi sunnah. Nah, yang namanya sunnah sebaiknya dikerjakan atau tinggalkan? Nah, ini makanya kata para ulama, hendaknya kalau ada hutang piutang, pinjam minjam itu ditulis, ada saksi. Tujuannya apa? Untuk menjaga hak kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau ada orang yang punya piutang, punya pinjaman, misalkan seorang minjam pada seorang pinjam kepada saya misalkan, lalu orang ini tidak membayar, tidak mengembalikan pinjaman, tidak bayar hutang. Lalu saya berdoa, ya Allah, celakakanlah dia. Nggak Allah kabulkan. Karena apa? Tidak ditulis. Apa? Itu sunnah yang udah banyak ditinggalkan kaum muslimin. Oh. Itu sunnah yang sudah dilupakan kaum muslimin. Padahal kalau kita hidupkan, kita dapat pahala sunnah. Nggak apa-apa tulis. Allah sebutkan walat disebutkan dalam surat Al-Baqarah tuh terakhir saghiran au kabiran ila ajari wala tasamu an taktubu saghiran au kabiran ila ajali. Jangan kalian merasa bosan, merasa jemu untuk menulis hutang piutang baik sedikit maupun banyak. Lihat tuh. Itu kan seringnya gitu Pak. Kalau nggak ditulis timbul konflik di kemudian hari. Itu makanya. Makanya penting ditulis itu Bapak memang tidak wajib, tapi minimal kita dapat pahala, ya tidak? Dapat pahala kan untung kan? Kita walaupun ya mungkin bisa jadi formalitas, kenyataannya kita nggak sesuai dengan ini, misalnya dikembalikan tanggal segini. Nanti dalam prakteknya ketika tanggal segini nggak dilunasi, ya nggak masalah, kita sudah dapat pahala itu. Jelas ya? Nah, ini termasuk sunnah yang sudah banyak dilalaikan kaum muslimin, sehingga akibatnya apa? Terjadilah konflik sering. Berapa banyak orang hutang sama ini, setelah berhutang nggak mau tegur sapa. Jadi akhirnya apa? Hutang tuh katanya pemutus silaturahim yang paling tajam katanya. Bahaya kan? Harusnya hutang tuh sebenarnya kan saling kita dekatkan dengan hutang piutang kan, malah jadi makin jauh ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya gitu. Ya itulah. Kalau kita pakai perasaan kan kayak gitu kan. Nah, ya kita bisa ngukur lah. Artinya kalau memang 200.000 nganggap nggak terlalu besar ya udah biarkan. Tapi kalau udah mulai sedikit ini tulis saja lah. Ada saksi. Kalau perlu ada materai. Itu penting. Nggak ada uang maksudnya. Jangan bilang gitu Pak. Uang ada banyak nanti kita bilang nggak ada uang. Bilang aja nggak ada. Maksudnya nggak ada apa? Nggak ada yang bisa dipinjamkan ke kamu. Itu nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Kita tidak wajib memberikan pinjaman kepada seorang. Nggak ada. Ya, seorang ya. Kecuali kalau tahu orang itu akan mati.
kelaparan, misalnya dia minjam lalu kita nggak memberikan pinjaman, dosa kita. Tapi kalau kita mampu, misalnya orang ini kelaparan, saya minjam dong buat beli makanan, kita mampu dan kita tidak beri, bisa dosa. Tapi kalau dia masih mampu, Kalau dia kelaparan, Ustaz, dosa itu menjadikan dia. itu. Dan kadang seringnya meminjam itu bukan untuk yang pokok, bukan yang sandang pangan papan. Kadang untuk gaya hidup. Nah ini yang repotnya nih. Nah ini ya. Itu apa ya? Kita bisa kita tahu si bulan kurang jujur dalam berhutang. Dia mau pinjam dengan maksud itu ada kebutuhan yang dia ingin beli mendesak. Tapi kita tahu dia tidak jujur dalam berhutang. Boleh juga kita tolak. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Boleh, boleh. Punya hak. Betul. Ya, jangankan Bapak, kan kita sudah bahas dalam masalah bab nafkah itu. Kita itu jangankan orang lain, saudara kita saja, keponakan apa, kita tidak wajib membantu mereka. Kecuali dalam rangka apa? Silaturahim. Tapi kalau kita nanggung makan mereka ini nggak ada kewajiban. Yang wajib ditanggung oleh kita cuma anak, istri. Sama orang tua kalau memang sudah istilahnya apa? Sudah berumur dan nggak ada pendamping, nggak bisa cari nafkah, itu orang tua. Tapi selebihnya nggak. Menanggung keponakan, menanggung misalkan adik sendiri juga dan semacamnya, itu nggak ada kewajiban seperti itu kecuali dalam rangka silaturahim aja. Dan itu sekadarnya aja. Jelas Bapak ya? Nah ini penting nih masalah ini. Mungkin cukup ya, udah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.